Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Flaviana Kaneka Muli dengan NIM 04537831 dari UPBJJ UT Luar Negeri yang saat ini sedang berdomisili di Jepang. Pada kesempatan ini saya izin untuk menjawab tugas 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Nomor 1 untuk mengenai perbedaan proses adopsi dan difusi inovasi dalam pertanian. Jadi, kalau proses adopsi itu skala atau sifatnya lebih ke individu atau perorangan. Ini adalah proses mental yang dihadapi oleh seorang petani. Dari dia yang pertama kali tahu ada inovasi sampai akhirnya dia memutuskan untuk menerapkan inovasi itu di lahannya sendiri. Misalnya contoh, ada seorang petani memutuskan untuk mencoba pakai benih varietas baru setelah dia tahu keunggulan dari benih tersebut. Nah, sedangkan proses difusi itu sifatnya lebih ke kelompok. Jadi, difusi itu proses penyebaran inovasinya itu dari satu individu atau satu kelompok ke kelompok tani lainnya dalam satu sistem sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Contohnya misalnya penggunaan mesin tanaman otomatis yang tadinya hanya dipakai oleh satu kelompok di satu desa dan sekarang tersebar luas dan dipakai hampir semua petani di satu kecamatan misalnya. Nomor kedua, ada 3 cara buat mempercepat difusi inovasi. Yang pertama itu bikin demplot atau demokrasi plot. Terus yang kedua itu rangkul toko tani lokal yang disegani. Karena setahu saya biasanya petani lebih percaya kata sesama petani. Terus yang ketiga, pakai media penyuluh yang simpel. Misalnya kayak video pendek di WhatsApp. Nomor 3, pendekatan partisipatif. Nah, kenapa disebut partisipatif? Karena di sini petani bukan cuma jadi penonton pasif, tetapi jadi aktor utama yang ikut merencanakan dari awal. Karakteristiknya ada 3, hubungannya kemitraan sejajar, bukan guru murid. Terus sifatnya bottom up atau sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Terus fokusnya untuk kemandirian kelompok tani. Yang terakhir, nomor keempat, bedanya sistem laku dan partisipatif. Itu yang pertama, tujuannya. Kalau laku itu buat kejar target, produksi lewat transfer teknologi, sedangkan partisipatif buat pemberdayaan jangka panjang. Yang kedua, itu sasarannya. Kalau laku ke individu petan kontak, sedangkan partisipatif itu langsung ke kelompok tani secara kolektif. Terus yang ketiga itu organisasinya. Nah, kalau laku itu kaku dan up down, sedangkan partisipatif itu lebih fleksibel dan bottom up. Terus yang keempat itu metodenya. Kalau laku pakai kunjungan terjadwal yang lebih ketat, sedangkan partisipatif pakai diskusi interaktif. Terus yang terakhir itu peran penyuluhnya. Jadi di sistem laku, penyuluh itu kayak guru yang kasih instruktif. Sedangkan kalau di partisipatif, perannya sebagai fasilitator atau mitra. Nah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat pagi.